Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Hari Wahyono selaku dosen mata kuliah retorika. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman Rombel C PPSI. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato berjudul Mewujudkan Pemerataan Pendidikan sebagai Fondasi Keadilan Sosial. Tema ini diangkat karena ketidakmerataan pendidikan masih menjadi masalah serius di berbagai daerah di Indonesia. Seluruh elemen bangsa seperti pemerintah, pendidik, dan masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan akses pendidikan yang setara bagi semua anak. Masalah ini terjadi di berbagai pelosok negeri, baik di kota maupun di daerah terpencil. Oleh karena itu, mulai saat ini kita perlu bersama-sama berkomitmen dan bekerja nyata untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh generasi penerus bangsa. Hadirin sekalian, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun keadilan sosial di Indonesia. Namun, hingga kini, pemerataan pendidikan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian besar. Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan pada tahun 2025, masih ada sekitar 3,9 juta anak di Indonesia yang belum memperoleh pendidikan. Fakta ini menunjukkan bahwa masih banyak anak bangsa yang kehilangan hak dasarnya untuk belajar dan berkembang. Ketimpangan pendidikan terlihat jelas antara daerah perkotaan dan juga daerah pedesaan. Pada tahun 2023, lulusan SMA atau sederajat di perkotaan mencapai 73,2%, sedangkan di daerah pedesaan hanya sekitar 56,3%. Untuk tingkat SD dan SMP, selisihnya memang lebih kecil, tetapi tetap menunjukkan adanya jurang yang cukup lebar. Anak-anak di daerah terpencil harus menghadapi berbagai hambatan, mulai dari jarak sekolah yang jauh, transportasi yang sulit, hingga fasilitas belajar yang belum memadai. Kondisi ini menandakan bahwa akses pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya merata. Di wilayah 3T, terdepan, terpencil, dan terluar, masalah utama yang muncul adalah kekurangan guru. Data menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 guru masih dibutuhkan di berbagai jenjang pendidikan. Bahkan, di beberapa sekolah, satu guru harus mengajar 6 kelas sekaligus, seperti yang terjadi di SDN Caringin, Sukabumi. Situasi ini tentu mempengaruhi kualitas pendidikan serta perkembangan siswa. Kesenjangan jumlah dan kualitas tenaga pendidik ini berdampak langsung pada hasil belajar. Berdasarkan asesmen kompetensi minimum, kemampuan literasi dan numerasi siswa memang meningkat. Meskipun demikian, peningkatan ini belum merata karena masih banyak daerah yang berada di bawah angka nasional, terutama di daerah dengan tenaga pengajar yang kurang dan juga fasilitas belajar yang belum memadai. Rendahnya kualitas pendidikan di daerah tertinggal tidak hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan menengah memiliki peluang kerja yang lebih sempit, pendapatan yang lebih rendah, serta akses kesejahteraan yang terbatas. Dengan kata lain, ketimpangan pendidikan secara langsung memperlebar jurang sosial antara masyarakat kota dan desa. Inilah alasan mengapa pemerataan pendidikan merupakan kunci penting dalam menciptakan keadilan sosial di Indonesia. Pemerintah telah berupaya melalui berbagai program seperti wajib belajar 13 tahun, program Indonesia Pintar, bantuan operasional sekolah, serta beragam beasiswa untuk siswa yang kurang mampu. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan mendasar. Pemerataan distribusi guru, peningkatan kompetensi pendidik, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai di daerah pedesaan dan di wilayah 3T tetap menjadi pekerjaan besar yang harus dilakukan.
Selain itu, pemerintah perlu memanfaatkan data pendidikan yang akurat agar dapat memetakan daerah yang membutuhkan bantuan secara lebih tepat sasaran. Pemerataan bukan hanya tentang pembangunan sekolah baru, tetapi memastikan setiap sekolah memiliki fasilitas yang layak, guru yang cukup, serta kurikulum yang relevan dengan kehidupan masyarakat setempat. Pemerataan pendidikan juga harus sejalan dengan perkembangan zaman. Di era digital ini, teknologi dapat menjadi solusi penting untuk mengurangi kesenjangan, seperti diadakannya kelas daring, perpustakaan digital, dan pelatihan guru berbasis teknologi. Yang perlu diperluas agar siswa di daerah terpencil bisa mengakses sumber belajar yang sama seperti siswa di daerah kota besar. Dengan pemanfaatan teknologi, pembelajaran dapat berlangsung secara lebih inklusif dan tidak bergantung pada jarak. Namun, tanggung jawab pemerataan pendidikan tidak hanya berada pada tangan pemerintah, namun masyarakat juga memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Ketika masyarakat terlibat aktif, semangat belajar anak-anak akan tumbuh dengan lebih kuat. Mahasiswa dan generasi muda pun memiliki peran penting. Kegiatan seperti pengabdian masyarakat, program mengajar di daerah terpencil, dan kampanye literasi adalah wujud nyata kontribusi terhadap masa depan bangsa. Pendidikan yang merata bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi cerminan kepedulian seluruh elemen bangsa terhadap keadilan sosial. Mewujudkan pemerataan pendidikan berarti membangun masa depan yang lebih setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pendidikan yang merata, kita dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, dan juga membuka peluang yang lebih adil bagi semua anak yang ada di Indonesia. Setiap anak dimanapun mereka berada, berhak bermimpi untuk mendapatkan kesempatan belajar yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Pendidikan yang merata bukan hanya memberi kesempatan yang setara, tapi juga membuka jalan menuju kesejahteraan dan kehidupan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat. Harapan saya, setiap anak di Indonesia, baik di kota maupun di pelosok, dapat menikmati hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Tidak boleh ada lagi anak yang putus sekolah hanya karena kemiskinan, jarak, ataupun kurangnya tenaga pendidik. Pemerintah perlu memperkuat distribusi guru, meningkatkan sarana prasarana di wilayah 3T, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses belajar. Sekolah dan masyarakat harus menumbuhkan budaya literasi, dan generasi muda diharapkan turut berkontribusi dalam kegiatan sosial pendidikan. Hanya melalui kolaborasi semua pihak, cita-cita pemerataan pendidikan sebagai fondasi keadilan sosial dapat benar-benar terwujud di Indonesia. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian pidato ini terdapat kesalahan kata dan tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Hari Wahyono dan teman-teman Rombel CPPSI atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.